Ini telak banget teman-teman, telak banget. Sindiran telak banget dari pelatih Bahrain, Dragan Talajik. Dia mengatakan bahwa dia bingung setiap waktu ketika bermain dengan Indonesia selalu berganti pemain dari Inggris, dari Belanda, dan dia menyindir. Masa punya 300 juta penduduk tapi harus mengambil pemain bola dari Belanda. Wah, malu nggak teman-teman? Sindiran yang cukup menohok dari pelatih Bahrain teman-teman ya. Saya ulangin lagi, dia bilang bahwa masa punya 300 juta penduduk tapi mengambil pemain dari Belanda, begitu katanya dalam sebuah konferensi pers ya tadi teman-teman ya. Untuk lebih lengkapnya kita lihat sama-sama aja teman-teman ya, konferensi pers dari pelatih Bahrain. Another question was about new players in I know Habibi, I must say I'm monitoring and I'm watching too many games of Indonesia. Mashallah, every time two new man. I'm not from Indonesia. Coming from Holland, coming from England, coming from Wallah, Habibi, you have 300 million people and you are bring players from Holland, Habibi. That's good, but we expect them too much and believe me, I don't take care about this game, what you play against Australia. This is not really a picture of your team. We know that we are coming with full respect, but we are coming with full confidence to win the game. Jadi itu kata pelatih Bahrain teman-teman ya, Dragan Talajik ya. Masa punya 300 juta penduduk ya, mengambil pemain dari Belanda. Mungkin sejarahnya dia juga nggak tahu juga bahwa apa yang kita naturalisasi itu pemain-pemain punya darah Indonesia. Jadi bapaknya, ibunya atau kakeknya itu berasal dari Indonesia. Dari Semarang, dari Maluku dan beberapa daerah di Indonesia teman-teman. Bahkan dari Ambon juga. Mungkin dia nggak tahu. Dia pikir bahwa kita ambil itu sekedar ambil aja gitu. Tidak ada kriteria khusus tentang naturalisasi. Dia pikir langsung comot-comot gitu aja kali ya. Mereka itu ada keturunan Indonesia, bukan masalah kita asal comot-comot saja, tapi sedikitnya kita agak sedikit malu juga teman-teman ya. Sedikit malu masa 300 juta penduduk kita harus mengambil pemain dari Belanda. Begitulah. Aduh, tapi nggak masalah, bukan masalah. Bahrain ngebacot, tidak semua tim bisa mencetak gol di menit akhir. Salah. Tidak semua tim bisa dibantu wasit si botak sampai menit akhir. El Minyak udah dibantu si botak, masih juga Jumawa. Lu nggak sadar diri kah? Pemain lu kemarin tuh ya Allah dramanya, sumpah ngalah-ngalahin sinetron Indosiar. Cocok. Tenggol dikit aja jatuh, ditiup angin dikit aja. Satu-satunya yang bisa lu banggain dari tim gol, knuckleball, tendangan bebas siapa tuh gua nggak tahu, bodoh amat, gua juga nggak mau tahu. Dah cuma itu aja, lain daripada itu nggak ada yang bisa lu banggain dari timnas lu kemarin. Lu harusnya malu dibantu si botak gitu sampai menit akhir, sampai ditambah-tambahin. Cocok 90 tambah 6 sama dengan 100. Udah lu tungguin aja tim lu tuh main di Indonesia, besok main di Indonesia 2025, lu rasain tuh Laskar Garuda, lu rasain besok. Hah? El Minyak. Pelatih Bahrain Dragan Talajik mengatakan timnas Bahrain optimis bisa curi poin di Jakarta. Kami bisa bermain lebih baik jika lawannya bukan Jepang. Kami akan menunjukkan di 3 pertandingan lain. Sebuah pernyataan yang sangat optimis. Bahwasanya Dragan Talajik yakin akan bisa mengalahkan timnas Indonesia. Tapi pernyataan sangat berbeda dilontarkan oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang mengatakan laga melawan Bahrain adalah laga yang sulit. Seolah Patrick Kluivert nggak yakin bahwasanya timnas Indonesia mampu mengalahkan Bahrain di GBK. Kalau pelatihnya aja udah nggak yakin gimana timnya bisa menang. Atau mungkin karena Patrick Kluivert masih trauma dengan Bahrain, di mana di saat Patrick Kluivert masih melatih Curaçao pernah dibantai 4-0 oleh Bahrain. Dan semoga rasa pesimis dari Patrick Kluivert itu tidak tersalur kepada para pemain timnas Indonesia. Yang pastinya kita berharap sebagai fans timnas Indonesia, para pemain bisa memberikan yang terbaik dan bisa mengalahkan Bahrain di GBK besok. Karena biar bagaimanapun Bahrain tidak bisa kita anggap enteng guys. Dan yang pasti Bahrain juga udah menyiapkan 1001 drama di lapangan besok ketika menghadapi timnas Indonesia. Kalau menurut kalian gimana? Timnas Indonesia telah mengumumkan 23 nama pemain yang dibawa untuk melawan Bahrain besok guys. Jadi siapakah 6 pemain yang tidak masuk daftar susunan pemain untuk laga melawan Bahrain besok guys? Yang pertama udah pasti Max Hilgers ya, karena Hilgers memang cedera dan sudah balik ke Belanda untuk recovery. Lagi Pratama Arhan tidak masuk ke dalam squad. Menurut gue sih cukup agak disayangkan ya, karena gue berharap di laga lawan Bahrain nanti mungkin aja ada
momen di mana Arhan, mungkin lemparan ke dalam Arhan bisa bermanfaat, bisa berbuah hasil lah untuk timnas kita. Selain Arhan, kembali ada nama Hoki, Nadeo, Ferrari, dan juga Septian Bagaskara yang tidak masuk daftar susunan pemain untuk laga besok, guys. Dengan tidak masuknya ke 6 pemain tersebut, berarti kurang lebih sih mirip ya sama yang kemarin nih skuadnya. Coba kalian komen kira-kira bagaimana jalannya laga esok hari. Tanggapannya? Yuk kita komen, let's go! Timnas Indonesia bisa melupakan Piala Dunia jika besok kalah dari Bahrain. Maaf guys, abang tidak ingin mengatakan sesuatu yang negatif, tapi inilah kenyataannya. Nampaknya kita semua masih kaget dengan performa permainan dan juga hasil timnas melawan Australia hari itu. Garuda seolah telah kehilangan jati diri yang dicintai fans dan juga dibangun dengan susah payah oleh Shin Tae-yong. Tak hanya itu, timnas perlu meraih kemenangan untuk membalas kecurangan wasit saat terakhir kali bermain imbang dengan Bahrain. Tekanan kali ini sangat tinggi dan tidak ada ruang untuk melakukan blunder. Menurut gua, ikuti saja permainan Shin Tae-yong. Gunakan bentuk pertahanan yang kompak dan lebih dalam. Jangan menggunakan defensive line yang tinggi kerana pemain yang belum familiar dan sangat berbahaya jika Bahrain melakukan serangan balik. Pelatih Bahrain pasti mempelajari permainan melawan Australia hari itu dan memahami kelemahan timnas. Berikutnya, pemain lini tengah harus lebih fokus dalam menahan dan menggerakkan bola dengan lebih baik. Keunggulan melawan Bahrain kali ini adalah timnas memiliki striker bagus Oli Romani dan juga Iliano Reinders. Kedua orang ni harus bermain sejak minit pertama dan peluang mencetak gol pasti besar. Prediksi abang meski sulit, namun timnas Indonesia bisa menang Bahrain 2-1. Apakah anda setuju dengan gua? Komentar. Setuju. Ini dia alasan kenapa timnas bisa menang melawan Bahrain besok malam, boy. Alex Pastur atau El Banana akan mengambil alih strategi timnas Indonesia melawan Bahrain nanti, boy. Emang bisa? Let's go kita bahas. Tapi sebelum gua bahas, boleh dong pencet tombol follow dan like-nya di samping. Oke sudah? Kalau sudah, kita lanjut. Alex Pastur yang mendapat julukan Profesor Taktik ini kelihatan turun tangan langsung, boy. Menggantikan Patrick Kluivert dalam menyusun strategi permainan agar penampilan lawan Bahrain nanti bisa maksimal, boy. Usai kalah lawan Australia kemarin, banyak sekali fans timnas yang kecewa dengan debut dari Patrick Kluivert ini, boy. Dimana kalahnya timnas adalah di laga-laga penting menuju Piala Dunia. Inilah yang bikin fans atau supporter timnas Indonesia meminta kepada PSSI agar menjadikan Alex Pastur ini sebagai juru taktik sementara melawan Bahrain nanti, boy. Karena melawan Bahrain nanti merupakan pertandingan yang sangat krusial, boy. Bisa dibilang penentu buat timnas ke depannya. Apakah timnas bisa main di Piala Dunia atau tidak? Jika pertandingan melawan Bahrain nanti timnas bisa kalah, ini sudah tidak bisa dibayangkan lagi, boy. Bagaimana murkanya fans timnas kepada Patrick Kluivert atau bahkan ke PSSI itu sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah bisa Alex Pastur menggantikan Kluivert sebagai juru taktik sementara? Jawabannya adalah bisa-bisa aja, boy. Karena mereka ini satu paket tim kepelatihan. Jadi bisa banget kalau Alex Pastur, pelatih hebat di Liga Belanda ini, jadi juru taktik di laga besok melawan Bahrain, boy. Tapi mau strategi apapun yang dibuat oleh Pastur ini, tetap aja keputusan ada di tangan Kluivert, boy. So kalau buat kalian gimana? Apakah bisa Indonesia menang melawan Bahrain pada Selasa besok? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bisa teman-teman, bisa. Kita percaya diri aja teman-teman, bisa. Karena besok adalah laga yang sangat krusial, laga penentuan. Bukan hanya penentuan untuk Bahrain sendiri, tapi untuk timnas Indonesia juga, teman-teman ya. Saya masih ingat sindiran dari pelatih dari Bahrain tadi, teman-teman, Dragon Talajic. Masa 300 juta penduduk harus mengambil pemain sepak bola dari Belanda? Aduh, ada malu-malu dikit gitu gua, teman-teman. Kalian gimana tuh? Yang jelas peluang masih ada, teman-teman. Kita buktikan aja besok bagaimana. Dan lagi-lagi Arhan juga sudah nggak dimasukkan. Kemudian setiap Bagaskara, kemudian Hoki Caraka, Ramadan Sananta, ada kiper Nadeo nggak masuk. Besok kemarin kayaknya masuk ya di line up, tapi hari ini nggak masuk untuk Nadeo. Ya, jadi kita berdoa yang terbaik aja buat timnas kita. Dan ini teman-teman, kita punya keyakinan tinggi bahwa kita akan memenangkan pertandingan ini. Kita berdoa sama-sama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga memberikan jalan yang terbaik buat timnas kita dan kita mendapatkan poin sempurna di pertandingan ini.